Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini masih bersama saya Dr. Andes Muhammad Zainuri, Magister Sains, ingin menyampaikan materi tentang pengembangan silabus. Sebetulnya materi ini materi biasa, hanya saja kadang-kadang kita di dalam mengembangkan silabus itu masih kurang jeli. Mari kita ikuti materi tentang pengembangan silabus. Bapak Ibu, sebelum kita sampaikan tentang pengembangan silabus, perlu saya sampaikan ulang kembali tentang sosok guru yang bermutu. Cirinya mempunyai kemampuan profesional, baik itu di intelijensianya, sikap dan prestasi kerjanya. Kemudian yang kedua, mengupayakan transformasi kemampuan keprofesionalannya. Yang ketiga, mempunyai waktu yang dicurahkan untuk profesi. Kemudian yang keempat, kesesuaian tugas antara keahlian dan tugasnya. Ini beberapa hal yang perlu kita cermati, kita tingkatkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada materi yang berkaitan dengan 8 standar. Di manakah standar silabus ini ada? Silabus ini ada di standar isi. Kalau kita cermati di dalam KTSP itu ada di bab 4, yaitu mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pembelajaran. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Jadi ada di sini. Kemudian yang kedua, perlu kita sampaikan bahwa di dalam kita mengembangkan silabus ini ada diagram alurnya. Yang pertama adalah menganalisis SKL, standar kompetensi lulusan, kemudian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini kita analisis untuk kita identifikasi materinya, materi pokok-pokoknya. Apakah materi ini masuk dalam kelompok materi faktual, konseptual, prosedural, ataupun metakognisi. Dari sini kita akan merancang kegiatan pembelajaran. Kira-kira model-model pembelajaran yang pas untuk materi itu apa? Ini kita kaji di sini, kita rancang. Kemudian dari situ kita merancang jenis penilaiannya. Tentunya nanti di dalam kita merancang jenis penilaian, indikator penilaiannya ini juga nanti harus kembali ke KD yang bersangkutan, sehingga nyambung. Setelah kita merancang jenis penilaian, maka kita akan menganalisis dan menentukan alokasi waktu. Apakah materi ini termasuk materi yang membutuhkan waktu yang lama ataukah sedikit? Jadi kita tidak hanya kopas dari pemerintah pusat. Nah, setelah itu kita tentukan sumber belajarnya. Ada 4 sumber belajar.
yang harus kita cermati. Yang pertama adalah sumber belajar cetak. Yang kedua non cetak. Cetak itu bisa berupa buku, bisa berupa jurnal, koran. Kemudian yang non cetak ini bisa berupa laman-laman, internet, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga bisa berupa narasumber. Dan yang keempat, sumber belajar yang keempat, ini nanti berupa sumber daya alam, sumber daya sosial, politik, budaya. Nah ini kalau kita cermati format silabus, jadi sama Bapak Ibu format silabusnya. Kalau di dalam standar proses dulu itu hanya 3 kolom, tetapi harus diingat bahwa kalau kita hanya 3 kolom, 4 kolom, nanti pada saat kita akreditasi maka nilainya adalah 0, D. Oleh karena itu di dalam akreditasi itu nanti untuk silabus perlu ada 9 pengembangan, komponen pengembangan, 9 komponen pengembangan. Jadi identitas tetap sama, ini sama ya. Hanya ini Bapak Ibu, karena sekarang ada Permendikbud RI 37 tahun 2018, maka KI dan KD ini harus kita cermati, kita analisis untuk yang kelas 10 dan kelas 11. Nah, di sini kita tinggal nanti ngambil dari permen itu sendiri. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KD-nya juga sama, kita tinggal ngambil dari permen itu. KD 1, KD 2, KD 3, dan KD 4. Hanya saja Bapak Ibu, untuk mata pelajaran yang selain pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan kewarganegaraan, KI-KD-nya ini ditulis lengkap. Ya, ini ditulis lengkap. Sedangkan KD-nya di sini, ini untuk yang di luar 2 mata pelajaran itu cukup KD 3 dan KD 4. Kemudian yang kedua, kita isi indikator pencapaian kompetensi yang ada. Diambil dari permen itu sendiri. Materinya, ini Bapak Ibu, materinya nanti kita masukkan, tetapi kita nanti harus menentukan, menganalisis apakah materi itu faktual. Ini ya di sini, faktual, konseptual, prosedural, ataupun metakognisi. Kemudian masukkan kegiatan pembelajaran yang akan panjenengan lakukan. Nah, kegiatan pembelajaran ini nanti memuat alternatif, memuat tentang pengalaman belajar peserta didik yang terpilih yang dapat dipakai mencapai penguasaan KD yang sudah dikembangkan. Jadi ini silakan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakter materi. Kemudian yang berikutnya, kolom ini diisi dengan jenis, bentuk, dan macam penilaian yang akan digunakan. Kemudian berikutnya, waktu. Ini silakan analisis kira-kira waktu yang diperlukan berapa. Kemudian sumber belajar. Yang terakhir, kolom yang terakhir, ini nanti Bapak Ibu isi dengan sumber belajar yang Bapak Ibu miliki, yang Bapak Ibu akan gunakan. Kalau seandainya Bapak Ibu menggunakan sumber belajar cetak berupa buku, tolong ditulis secara lengkap, baik itu nama pengarang, tahun penerbitan,
judul bukunya, kemudian tempat penerbitannya, dan nama penerbit. Ini harus komplit Bapak Ibu. Jangan sampai hanya buku yang relevan. Mengapa demikian? Karena ini silabus adalah milik Bapak Ibu, bukan milik orang lain. Yang kedua, kalau itu sumber belajarnya jurnal, ya ditulis jurnalnya apa, dan seterusnya. Kalau yang ketiga, yang kedua, yang non cetak, yang berupa internet, itu ditulis lamannya. Jadi misalnya di YouTube, YouTube-nya itu alamatnya di mana? Di Rumah Belajar, itu alamatnya di mana? E-book, alamatnya di mana? Yang ketiga, sumber belajar yang ketiga di sini berupa narasumber kalau memang diperlukan. Kita mau menghadirkan seseorang tokoh, namanya siapa, dan seterusnya. Kemudian kalau kita menggunakan sumber belajar dari alam, sosial, budaya, politik, kita tentukan di sini juga, ditulis juga. Jadi ini form dari silabus. Nah, sekarang kita cermati Bapak Ibu. Untuk yang kelas 10 dan 11, tadi saya sampaikan, tolong kompetensi inti ini dianalisis. Lazimnya Bapak Ibu sudah punya silabus tahun yang lalu. Nah, ini kita buka kembali, kemudian permennya kita buka. Apakah KI 1, KI 2-nya ini sama apa enggak? Kalau tidak sama, kita ambil yang 37. Kalau sama, berarti kita lanjutkan yang KD-nya. Di KD-nya juga sama, kita analisis. Kalau tidak ada di sini, ini ada, ya ini yang dipakai. Kalau di sini tidak ada, ini ada, yang dipakai ini. Jadi tolong dianalisis untuk KD 3 maupun KD 4. KD 3 berkaitan dengan pengetahuan, KD 4 berkaitan dengan keterampilan. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu. Ini contoh dari teman kita dari SMA 2 Kudus, bahasa Indonesia ini. KI-nya ditulis semua ini. Karena bahasa Indonesia, maka di kompetensi dasarnya cukup langsung KI 3, KI 4, KD 3, KD 4. Saya maaf tadi ya. Langsung ke KD 3 dan padanannya ini KD 4. Jadi ini pengetahuan, ini keterampilan. Nah, ini kekurangannya di mana Bapak Ibu? Kekurangannya tadi tentang materinya. Materinya ini termasuk materi apa? IPK-nya? Tolong Bapak Ibu, IPK kadang-kadang yang ada di permen itu masih belum bisa diukur. Kadang-kadang muncul memahami. Tolong memahami ini tidak bisa diukur, sehingga diganti. Pembelajarannya seperti apa ini? Kemudian penilaiannya, waktunya. Nah, ini untuk bukunya, sumber belajarnya seperti apa. Jadi ini saya kira tidak terlalu sulit, sehingga kalau kita mau mencoba bikin silabus dengan cepat, ya mudah saja. Silabus tahun yang lalu kita buka. Caranya gimana? Kita buka di laptop. Laptopnya kita buat dua wajah. Yang kiri silabus yang lalu, kemudian yang kanan permen, sehingga nanti kita bisa mencermati secara baik. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, materi yang berkaitan dengan pengembangan silabus. Kurang lebihnya saya maaf. Tetap semangat, sehat walafiat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.